Sebuah kapal antariksa bernama Origin membawa sejumlah kru dan penumpang menuju Theia, planet yang berjarak 5 tahun cahaya dari bumi. Dalam perjalanan menuju ke sana, Sean terbangun dari hypersleep dalam pod. Sean melihat ke sekeliling, apakah ada orang lain di sini ataukah hanya dia saja yang berada di tempat ini. Tak lama kemudian, Sean bertemu dengan seorang wanita bernama Lana, lalu mereka berdua dikejutkan oleh sesosok bayangan yang melintas. Tiba-tiba alarm berbunyi. Sean dan Lana mendapati ada banyak orang di sana. Semua orang berkumpul, tapi tidak ada satupun yang bertugas sebagai kru kapal. Semuanya sama, yaitu penumpang. Mereka juga masih tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang mereka alami. Cerita terlempar ke masa lalu sebelum bergabung dalam proyek Theia. Sean adalah anggota Yakuza yang jabatannya sudah lumayan tinggi, yaitu Ring 1. Dia memiliki seorang saudara kandung yang berprofesi sebagai polisi bernama Takeshi. Menjadi seorang penegak hukum, Takeshi melihat saudaranya itu sedang merasa jenuh menjalani kehidupan di dunia kriminal. Takeshi menawarkan jalan keluar, yaitu proyek Theia. Sebagai gambaran, dalam proyek Theia ini masih banyak membutuhkan relawan. Tak peduli apapun background mereka, mau penjahat atau pegawai kantoran, semua bisa bergabung. Khusus bagi para penjahat, Theia bakal menghapus semua catatan kriminal dan membuat mereka seperti merasa dilahirkan kembali, tanpa dosa dan tanpa penyesalan. Mendengar penjelasan tersebut, Sean langsung teringat semua dosa yang telah dia lakukan. Pada suatu malam, Sean sedang ada rapat bersama ketua geng. Dia mendapat panggilan mendesak dari Takeshi. Saudaranya itu membocorkan rahasia kepolisian bahwa petugas sebentar lagi akan menangkap Sean. Takeshi mengatakan dengan tegas kepada Sean agar segera pergi dari lokasi meeting sekaligus keluar dari Yakuza dengan cara bergabung ke Theia. Kasus Sean kali ini bukan kasus sepele. Dia bisa dihukum seberat-beratnya atau bahkan dihukum mati. Tak lama kemudian, ucapan Takeshi terbukti. Polisi datang memburu Sean hingga dia mendapat luka tembak. Takeshi yang melihat saudaranya itu langsung mengamankan ke dalam sebuah apartemen. Tanpa sepengetahuan mereka, bos Yakuza sudah menunggu di apartemen dan langsung menghabisi Takeshi. Omae ni wa hontou ni shitsubou shita. No! No! 殺という姿を俺に二度と見せ Kembali ke kapal, para penumpang terus mencari jawaban atas semua pertanyaan yang ada di dalam benak mereka. Lana, Sean, dan satu orang penumpang sedang menaiki tangga tower untuk pergi melihat ke atas. Sementara di dek utama, seorang pria bernama Baum yang penasaran dengan sebuah tombol malah nekat menekannya. Looks like something you press in an emergency. All right, all in favor. I think we should wait. Ya, tindakan ceroboh Baum mengakibatkan satu orang tewas dan singkat cerita mereka pun memasuki ruang kontrol. Penumpang bernama Katie menemukan radio komunikasi dan mendengar suara orang minta tolong dari benda tersebut. Pria yang membutuhkan pertolongan itu mengatakan bahwa dirinya saat ini berada di ring bawah sel 50 di dek dasar. Sean, Lana, Abigail, dan Henry mengajukan diri untuk pergi mencari pria tersebut. Mereka berhasil sampai di lantai bawah dan menemukan wanita tergeletak dengan pistol di sampingnya. Di kalungnya tertulis wanita ini bernama Evelyn dan dia adalah salah satu anggota kru kapal. Tak lama berselang, terdengar suara pria yang tadi bicara menggunakan radio minta tolong dari balik pintu. Lana dan Sean langsung bergerak mencari si pria tersebut. Evelyn yang terbangun sontak merasa kaget mengetahui ada orang yang masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya sudah dikunci. Di dalam ruangan terasa begitu mencekam. Sean dan Lana melihat banyak sekali lendir dan mayat di sana. Mereka berdua yakin betul bahwa ada insiden yang tak wajar terjadi di sini. Selain itu, keduanya juga melihat ada asteroid besar yang menghantam dinding ruangan lalu. What is that? Do you hear something?
Shit! Something hit the ship. Petugas itu memperingatkan Sean dan Lana untuk segera keluar dari sini. Dia juga mengatakan ada makhluk misterius yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah itu, Hey, can you hear me? We need to get out of here. Come on! Sean segera mengajak Lana untuk pergi dari sana, namun tiba-tiba ada suara yang menghambat langkah mereka. Suara itu berasal dari pria yang dari awal tadi minta tolong bernama Max dalam kondisi luka parah akibat peluru tajam. Di luar ruangan, Evelyn memberitahu Abigail dan Henry untuk tidak mempercayai ucapan Max sebab ada makhluk lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat Lana dan Sean muncul membawa Max, Henry segera memperingatkan mereka dan You have to believe me. Get to the door. You can't do this. Don't move. What the hell's going on? Abigail dan Henry pergi dari sana membawa Evelyn ke ruang medis untuk diobati. Tapi Lana dan Sean tidak, mereka tetap berada di sana. Max yang dikurung coba mempengaruhi pikiran Lana dan Sean. Pria bertubuh besar itu meyakinkan Sean dan Lana dengan cara mengatakan kalau Evelyn duluan yang menyerangnya. Oleh karena itu dia terpaksa melukai Evelyn. Singkat cerita, Lana dan Sean membopong Max ke lift untuk menuju ke ruang medis. Baru saja masuk ke dalam lift, Max langsung beraksi. Who are you? What the hell are you doing? Shoot him off. Sean protes keras atas ketidakberanian Lana mengambil sikap tegas. Di balik ketakutannya, Lana menyimpan sebuah kisah trauma yang mendalam sebelum memutuskan untuk bergabung ke Tia. Dulunya Lana adalah seorang anggota militer. Suatu hari, dia dan rekannya ditugaskan untuk mengawal putri seorang senator. Hari demi hari berlalu, Lana semakin akrab dengan putri kecil itu. Maklum saja, anak kecil itu tumbuh tanpa seorang ibu. Jadi dia dibesarkan oleh orang tua tunggal yaitu sang ayah. Hidup sebagai seorang politikus tentu tidak mudah. Banyak pihak yang tidak suka dengannya. Sang ayah sering berpesan kepada putri kecilnya itu, bila terjadi sesuatu, bersembunyilah di dalam lemari. Kedekatan Lana tidak hanya terjalin dengan gadis kecil itu saja, melainkan juga dengan ayahnya. Ya, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Suatu malam, ketika Lana dan senator itu sedang menikmati waktu berdua, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh segerombolan orang tak dikenal. Lana pergi ke kamar putri senator itu dan menemukan bahwa dia tidak ada di balik selimut. Dari belakang, Lana diserang oleh salah seorang penjahat dan baku hantam pun tak dapat dihindari. Lana dengan sigap mengambil pistolnya dan ya, karena panik tanpa disadari, Lana menembakkan senjata ke arah lemari dan menewaskan putri senator. Kembali ke kapal, Lee menemukan bahwa sistem komunikasi yang menghubungkan kapal ke Tia sudah rusak. Pria sok jagoan bernama Logan mulai panik dan memutuskan untuk meninggalkan control room. Saat berkeliaran sendiri, Logan dikejutkan oleh Katie dan Venetia yang sepertinya ingin ikut dengannya. Mereka masuk ke ruangan olahraga. Di sana ada dispenser air minum yang kebetulan juga mereka sedang sangat haus. 3 penumpang itu menenggak air minum dengan penuh gairah. Tak lama kemudian, bayangan misterius melintas yang tidak mereka sadari dan Logan hilang dari tempat itu. Katie dan Venetia pergi mencari Logan di sekitaran ruang pusat kebugaran. Mereka menemukan kamar kru dan mendengar suara. Tak disangka muncul bom yang baru selesai mandi dan membuat 2 wanita ini merasa kaget. Setelah mengobrol singkat, mereka bertiga memeriksa komputer milik salah seorang kru. Di dalamnya terdapat video vlog si petugas yang bahagia karena bergabung dengan proyek ini, namun tiba-tiba
Mereka bertiga meninggalkan ruangan itu dan bertekad mencari keberadaan Logan. Di saat yang sama, Henry dan Abigail muncul dengan membawa Evelyn. Tak banyak basa-basi, Henry dan Abigail bergegas masuk ke ruang medis. Di sana, Evelyn terbaring tak sadarkan diri. Henry yang sebelumnya mengaku sebagai orang medis, tangannya bergetar ketika coba menjahit tusukan di perut Evelyn. Akhirnya, tugas tersebut pun diambil alih oleh Abigail. Logan yang sedang dicari oleh teman-temannya ternyata berada di apotik ruang medis. Dia tampak seperti orang sakau. Katie menghampirinya dan No. Oh my god. Somebody help! Setelah sadar, Logan mengakui diri pengidap epilepsi. Dia meminta Katie untuk merahasiakan hal ini. Di dalam rumah sakit, Evelyn masih tidak sadarkan diri, tapi detak jantungnya tergolong stabil. Dia terbawa pada sebuah kenangan masa lalu ketika dirinya pamit kepada sang ayah dalam rangka tugas di Project Tia, perjalanan ke luar angkasa selama 22 tahun. Tapi kakak kandungnya merasa tidak senang atas kabar tersebut. Sang kakak tak ingin ditinggal sendiri di rumah, jadi sambil bertugas dia mengurus ayah mereka. Selama perjalanan ke Tia, Evelyn memperhatikan Henry bergerak di dalam potnya. Max yang merupakan seorang dokter kapal membantu Evelyn memperbaiki alat yang seperti kapsul tersebut. Rupanya Henry mengalami hiperoksia. Di momen inilah perkenalan pertama Evelyn dan Max terjadi. Karena kapal akan melewati kendala penerbangan di luar angkasa, semua awak diminta masuk ke dalam pot untuk melindungi diri mereka. Pot Evelyn sepertinya tidak berfungsi dengan baik hingga mengalami guncangan hebat. Tiba-tiba, sinar putih masuk ke dalam pot dan membuat Evelyn buta untuk sementara waktu. Mengetahui kondisi Evelyn, Max turun tangan mengobati mata gadis cantik tersebut. Setiap hari dia memantau perkembangan Evelyn, bahkan sampai mengajak wanita itu jalan-jalan keluar ruangan medis. Benih-benih cinta pun muncul antara kedua muda-mudi itu. Saat matanya sembuh, Evelyn begitu bahagia dan akhirnya dia berpacaran dengan Max. Selang beberapa hari kemudian, penerbangan kembali dilanda masalah. Ada asteroid asing terbang menuju kapal. Sebagian pecahan asteroid berhasil dihancurkan oleh perisai, tapi tetap saja kapal antariksa yang berbentuk seperti tumpukan cincin itu mengalami kendala lainnya. Di sel 50 sedang ada masalah berat. Kapten kapal menyuruh Max untuk memeriksa ke sana. Berbekal pistol, Max dengan percaya diri turun ke ring paling bawah. Tak lama kemudian, Max menghubungi Evelyn untuk meminta bantuan. Gadis cantik itu langsung menghampiri kapten dan menyampaikan kabar darurat dari Max. Alangkah kagetnya Evelyn mendengar jawaban sang kapten. Lupakan yang terjadi di sana, lupakan Max, tutup rapat akses ruangan tersebut, selamatkan jumlah penumpang yang kamu bisa, dan segera naik ke pesawat darurat untuk menyelamatkan diri. Evelyn mengabaikan perintah kapten karena sang pujaan hatinya sedang dalam bahaya. Dengan membawa pistol, Eve nekat turun untuk mencari Max. Akhirnya mereka bertemu. Max berpesan untuk segera pergi dari tempat ini. Namun Evelyn masih tidak mengerti apa yang dimaksud Max, dan inilah yang terjadi. Get out of here. Get away from me. I can't control it. Kembali ke masa sekarang, alarm api di kapal berbunyi. Di saat teman-teman lain sedang mencari sumber kebakaran, Abigail mengawasi Evelyn seorang diri. Dia melihat petugas cantik itu kekurangan oksigen. Akhirnya Abigail berinisiatif mencari tabung oksigen. Tiba-tiba wajahnya dihantam pintu dengan keras. Di ruang medis, muncul seseorang bertubuh besar. Orang tersebut tidak lain adalah Eric, yang sedari tadi tidak berada di control room bersama Lee. Tiba-tiba dia mencabut masker oksigen dari wajah Evelyn, lalu menutup mulutnya.
Ternyata pada saat Evelyn baru saja ditusuk oleh Max, dia sempat melihat Eric. Teman-teman tiba di ruang medis. Eric yang panik langsung lari dari sana. Melihat pria bertubuh besar itu pergi, Henry dan Sean tidak tinggal diam. Mereka segera mengejar Eric. Di control room, sejumlah awak lainnya sedang berkumpul. Ada Logan, Katie, Lee, dan Baum. Jarak mereka ke Tia kurang lebih 9 hari lagi waktu setempat. Logan izin pamit dari perkumpulan karena ingin buang air kecil. Baru saja ingin masuk toilet, Eric dari belakang merobohkannya. Mengerikan, dari mata pria bertubuh besar itu mengeluarkan parasit seperti cacing. What are you doing? Katie yang mendengar suara teriakan Logan langsung ke sana dan berteriak dengan keras, sehingga Eric kembali dilanda panik dan kembali melarikan diri. Sean dan Henry kebetulan juga baru sampai di lokasi kejadian. Tanpa pikir panjang, ex-mafia Yakuza itu langsung menembakkan pistol ke arah Eric dan melukainya. Sean dan Henry menemukan tubuh Max di dekat lift. Mereka melihat seperti ada tentakel kecil yang keluar dari dalam kelopak mata Max. Wait. The fuck is that thing? I have no idea. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Henry membawa tubuh pria yang bernama lengkap Max Taylor itu ke ruang kontrol. Tibanya di sana, kepala Max dibelah menggunakan alat bedah laser. Di dalam kepala Max ada alien yang menguasai sel jaringan otaknya. Meski tidak 100%, tapi makhluk ini bisa mendominasi inangnya, berperilaku di luar kendali. Apa yang terjadi pada Max membuat Henry mengingat tentang kejadian masa lalunya. Henry bukanlah seorang dokter umum, melainkan dokter atau profesor ahli di bidang DNA. Henry direkrut oleh lembaga pemerintah untuk membuat senjata rahasia yang akan digunakan sebagai media menghilangkan nyawa pimpinan rezim kejam di Afrika. Senjata buatan Henry tak main-main, sangat ampuh menghilangkan nyawa dengan cepat dan tanpa meninggalkan jejak. Orang yang terkena senjata rahasia ini akan mati dalam keadaan sakit tumor otak ganas. Singkat cerita, Henry berhasil, targetnya tewas seketika, tapi meskipun berhasil, Henry diselimuti rasa bersalah karena menghabisi nyawa seseorang. Dia juga melihat anak dan istri korban mengalami kesedihan yang luar biasa. Kembali ke kapal, Henry memperhatikan alien yang menempel di otak Max sudah sekarat alias hampir mati. Sama seperti alien yang digambarkan dalam film pada umumnya, kalau inangnya mati, maka aliennya juga ikut mati. Sean sudah tidak tahan melihat ancaman dari alien tersebut, dia langsung mengambil sikap untuk mencari Eric ke ring 10. Lana pun memaksa agar diizinkan ikut bersamanya. Di ruang medis, Venetia yang menggantikan Abigail untuk menjaga Evelyn mendengar curahan hati Evelyn tentang Max. Gadis cantik itu mengaku sangat mencintai Max dan kini sedang galau berat melihat pria yang dicintai dirusak oleh alien. Evelyn minta obat penenang kepada Venetia, lalu dia pun tertidur pulas. Sementara itu, Eric yang berada di ring 10 menemukan radio komunikasi. Dia coba menyapa lewat alat tersebut. Panggilan Eric didengar oleh Venetia. Wanita itu dibujuk agar mau menghampirinya ke ring 10. Venetia yang kasihan mendengar ucapan tersebut langsung pergi ke sana sebab dia belum tahu tubuh Eric sudah dimasuki alien. Lana dan Sean yang sudah sampai ke ring 10 menggeledah beberapa ruangan di sana sampai akhirnya mereka masuk ke dalam kamar mayat dan menemukan radio. Tak lama kemudian,
Henry dan Abigail membawa Max ke ruang medis untuk diautopsi lebih lanjut. Di sana mereka melihat Evelyn sendiri tanpa Venetia. Tak lama kemudian masuk panggilan dari Lana yang meminta bantuan karena dikurung dalam kamar mayat. Henry dan Abigail pun segera ke sana. Temperatur ruangan terus naik. Lana dan Sean berusaha menghentikan kipas pendinginan agar mereka tidak mengalami hipotermia. Awalnya Sean yang coba merusak kipas, tapi gagal dan membuat jarinya terluka. Kemudian giliran Lana yang unjuk gigi dan berhasil. Abigail dan Henry nyaris sampai ke kamar mayat itu, tapi langkah mereka terhenti karena mendengar suara teriakan Venetia. Henry mengambil sikap dan menyusul Venetia, sementara Abigail pergi selamatkan Lana dan Sean. Venetia yang lagi diserang Eric nyaris dapat transferan alien dari mulut pria tersebut. Tiba-tiba Henry datang coba menyelamatkan Venetia. Setelah baku hantam, Henry terpaksa mengunci Venetia bersama Eric dalam ruangan itu. Open the door! Let me out! Do it! Hari yang melelahkan bagi semua penumpang atau pasien Tia. Lee yang merupakan ahli IT membuka semua kamar kru kapal agar teman-temannya dapat beristirahat setelah menyantap makan malam. Masing-masing orang memilih kamarnya sendiri-sendiri. Mereka juga saling berpamitan satu sama lain. Setelah semuanya masuk ke kamar, Henry masih berada di koridor. Dokter itu malah pergi ke ring 10, tempat dia mengunci Venetia dan Eric. Awalnya dia mengira telah menghabisi mereka berdua dengan cara membuka pintu kapal, namun ternyata tidak. Di atas ruangan tersebut ada palka dan ada bekas darah di sana. Jadi kemungkinan besar Eric dan Venetia berhasil kabur lewat sana. Lee yang sedang tidur menemukan serangga aneh berjalan di atas tubuhnya. Tidak, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Tak lama kemudian, Lee pergi ke ruang fitness dan terpaku melihat tubuh Eric berada di dalam kolam renang. Henry yang tiba di sana memeriksa kondisi mayat Eric, tapi anehnya tidak ada cairan hitam di sekitar tempat itu. Artinya alien tersebut pasti sedang berkeliaran mencari inang baru. Karena Henry masih penasaran, dia minta bantuan ke Lee untuk mengangkut mayat Eric ke ruang medis. Di ruang medis, tindakan Henry cukup terbilang ekstrim. Dia membedah kepala Eric dan memeriksa setiap bagian pada otaknya. Ternyata benar, alien tersebut sudah tidak ada. Kemudian Henry menyimpulkan kalau alien ini bisa merusak sistem ingatan pada otak manusia, sehingga korban pasti lupa tentang masa lalunya. Mendengar penjelasan Henry soal ingatan, Lee mendapat ide sekaligus menghantarkan dirinya ke kenangan masa lalu. Gadis itu segera keluar dari ruangan medis. Di masa lalu, Lee adalah seorang ahli IT sekaligus hacker yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi milik mafia. Setelah bekerja dengan baik, Lee malah justru dipecat karena si bos sudah tidak memerlukan jasanya lagi. Organisasi yang bergerak di bidang bisnis teknologi pelayanan jasa Lady Escort berbasis AI itu merasa perusahaannya sudah bisa berjualan autopilot. Lee kesal dengan PHK tersebut. Dia berniat balas dendam dengan cara menyewa salah satu LC dari perusahaan milik ex-bosnya itu. Dengan kejeniusannya, Lee berhasil mengupgrade LC AI yang super cantik itu menjadi lebih cerdas, bahkan hampir setara dengan manusia. Bisa berpikir luas dan memiliki perasaan. Singkat cerita, hubungan Lee dengan LC itu semakin akrab dan pada suatu ketika, mereka berdua punya rencana untuk meretas data milik ex-bosnya. LC AI ini lebih kurang punya 10 tipe wajah yang berbeda. Setiap tipe terdiri dari 10 LC dengan wajah yang sama. Hal tersebut jadi sulit untuk dibedakan mana AI yang sudah di-upgrade Lee dan mana yang milik perusahaan.
Suatu malam di sebuah pesta, LCAI milik Lee mendekati ex-bosnya. Lalu si bos terbuai oleh LCAI lewat sentuhan sambil dicuri datanya. Apes, aksi tersebut diketahui hingga membuat Lee jadi buronan kelas kakap. Tak lama setelah kejadian itu, AI cantik tersebut menemui Lee di sebuah tempat virtual dan memberikan data yang sudah dicuri sebelumnya sekaligus mengucap salam perpisahan. Lee yang berstatus buronan memasukkan data tersebut ke dalam sebuah chip dan chipnya ditanam di pergelangan tangan. Setelah itu, Lee pergi ke Tia agar selamat dari kejaran bos mafia. Kembali ke kapal, Lee pergi ke ruang kendali dan mengambil koper miliknya. Dia menggunakan chip ajaib tersebut untuk meretas data penumpang dan mempelajari masa lalu mereka. Ini bertujuan agar dia bisa mengetahui siapa saja penumpang yang sudah dimasuki alien dengan cara menguji masing-masing orang dengan cerita masa lalu mereka. Siapa yang lupa, maka dapat dipastikan orang tersebut sudah dikendalikan alien. Ketika sedang menonton video profil penumpang, pas kebetulan video milik Logan, pria arogan itu datang bersama Bom, memergokinya sambil marah-marah. Bom dan Logan curiga kalau otak Lee sudah dirasuki alien, sebab ketika dia pergi meninggalkan Henry dari ruang medis, baju gadis itu berlumuran darah, ditambah lagi Lee juga orang pertama yang menemukan Eric di ruangan gym. Logan merusak drive milik Lee sehingga membuat pakar IT itu marah besar dan setelah siuman, Lee sudah dalam kondisi terikat. Bom yang sebelumnya mencuri pistol milik Sean langsung menodongkan senjata ke arah Lee dan ingin menembaki gadis itu supaya dia tahu Lee sudah dimasuki alien atau tidak. Logan menentang tindakan tersebut dan merampas pistolnya. Di saat yang bersamaan, Sean, Lana, dan kawan-kawan datang melerai pertikaian. Lana mengarahkan pistol ke Logan dan Bom. Setelah beradu argumen tentang Lee yang sudah terinfeksi atau tidak, situasi diambil alih oleh Lana dan kawan-kawan. Sean mengambil kembali senjata miliknya dan langsung menggiring kedua pria tersebut ke lift untuk menuju ke ring 10 di dek bawah. Setibanya mereka di sana, Sean yang tampak sudah sangat emosi melihat Bom dan Logan berencana ingin menghabisi mereka. Namun niat tersebut dibatalkan. Logan dan Bom masih diberi kesempatan tapi tidak diberi akses menuju ke dek atas. Kembali ke ruang medis, Henry yang masih berkutat dengan rasa penasarannya tentang alien ingin mencoba melakukan medical scanning pada tubuh para korban. Ketika Henry meninggalkan ruangan tersebut menuju ke control room karena ada masalah antara Bom, Logan, dan Lee, Evelyn dan Abigail masuk ke sana. Evelyn melihat kondisi mayat Max dan merasa sangat kecewa dengan Henry. Saat Henry berjalan kembali ke ruang medis, dia sempat berpapasan dengan Evelyn dan Abigail. Evelyn tampak sangat kecewa dengan tindakan Henry. Setibanya kembali ke ruang medis, Henry melihat Who did this? beberapa hari berlalu. Bom dan Logan yang berada di dek bawah mulai merasa lapar dan haus. Mereka berkeliling untuk mencari asupan makanan dan pelepas dahaga. Katie diam-diam datang ke sana mengantar makanan dan obat untuk Logan. Ya, keduanya mulai saling jatuh cinta setelah kejadian di apotik dan kini sudah berpacaran. Bom mengintip keharmonisan mereka hingga membuat dirinya terbawa ke kenangan masa lalu. Bom dulunya adalah seorang penipu dan pencuri handal di Jerman, sekaligus penakluk hati wanita. Suatu ketika, dia pernah datang ke acara lelang yang dihadiri oleh para miliarder dari seluruh dunia. Di sana, Bom menggoda seorang janda kaya raya, mantan istri pejabat negara. Pada kencan pertama, Bom melihat kalung super mewah yang dikenakan oleh wanita itu, langsung terlintas di benaknya dia ingin mencurinya. Putra tiri wanita itu mengajak Bom bekerja sama untuk mencuri kalung tersebut dengan iming-iming hasilnya nanti bisa dibagi dua. Singkat cerita, Bom sukses melancarkan aksinya dan membawa benda itu ke penadah untuk dijual. Sayang, benda tersebut rupanya palsu. Was heißt Blitzer? Das sind Smaragde. Nein, sind's nicht. Glass.
Akibat aksi nekatnya, bom dijebloskan ke penjara. Si wanita itu datang ke penjara untuk menemui bom dan menjelaskan kalau kalung tersebut memang palsu, tapi benda itu sudah diasuransikan oleh mantan suaminya dengan jumlah dana yang sangat besar. Sedangkan kalung yang asli sudah dijual oleh sang suami akibat kalah judi. Si wanita meminta bom menjalankan skenario, mengatakan kalung itu asli dan sudah dijual agar dana asuransi segera cair dan bom dijanjikan bakal dapat remisi dalam jumlah besar. Awalnya bom menolak, lalu dia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada putra tiri wanita itu, mengapa sampai tega mengkhianatinya. Ternyata, like father like son, laki remaja itu terlilit hutang akibat kecanduan judi seperti mendiang ayahnya. Oleh sebab itu, aksi bom dibocorkan kepada ibu tiri dan melapor ke polisi. Semua kejadian yang dialami ini menghantarkan bom ke Project Tia. Kembali ke kapal, beberapa hari kemudian bom menemukan satu pesawat emergency yang bisa membawanya kembali ke bumi. Dia ingin mengakses pesawat tersebut namun tidak bisa. Akhirnya dia menceritakan penemuan ini ke Logan dengan maksud meminta bantuan kepada pria spesialis hardware itu untuk mengakali kunci pesawat dan mereka bisa pergi dari sana. Logan berusaha mengutak-atik akses perangkat keras tapi sayangnya gagal. Sementara itu, Katie kembali ke dek bawah dengan membawa kebutuhan logistik untuk kekasihnya. Mereka berdua semakin mesra dan larut dalam buayan asmara sampai akhirnya Logan mengatakan kalau dia dan bom menemukan pesawat emergency dan berencana pergi dari sana. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji kepada bom untuk merahasiakan rencana ini. Beruntung, Katie rupanya menyimpan satu kalung milik kru yang bisa dipakai untuk akses kunci pesawat. Itu tandanya mereka bisa pergi sekarang juga. Sebelum lepas landas, Logan menyuruh Katie untuk mengambil stok obat di apotik. Ketika wanita itu turun, bom datang menghampiri Logan. Dia merasa kecewa karena telah dikhianati. Jadi tanpa pikir panjang, bom langsung melakukan. Emergency launch activated. Di dek utama, Henry, Evelyn, Sean, Abigail, dan Lana sedang berpesta demi sekedar melupakan masa lalu mereka yang baru saja terkenang kembali setelah membuka koper mereka masing-masing. Lee yang sedari tadi di kamar memperbaiki drive-nya, keluar dan memergoki Katie di ruang apotik. Dia membuntuti wanita tersebut sampai ke ring 10. Lee menemui Logan sambil menodongkan laser bedah dan menanyakan soal penyakit epilepsinya. Sejak kapan dia menderita penyakit tersebut? Logan menjawab dengan lancar, artinya tubuh si pria arogan bebas dari alien. Lee meminta Logan untuk bekerja sama memperbaiki drive yang sebelumnya dirusak agar bisa kembali mengakses semua data penumpang dan mereka pun akhirnya sepakat. Origin mulai bergetar hebat dan para anggota memeriksa apa yang sedang terjadi. Setelah dicek dari komputer di ruang kontrol, ternyata hantaman asteroid di sel 50 adalah penyebabnya. Solusi satu-satunya yaitu menambal lubang di dinding kapal. Sean, Evelyn, Lana, dan Henry mengumpulkan beberapa peralatan dan berangkat ke sana. Sampai ring bawah, rombongan bertemu dengan Logan. Dia mengaku bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dan siap membantu. Kondisi tim yang tadinya pecah kini sepertinya mulai kembali solid. Evelyn memeriksa celah mana saja yang perlu ditambal menggunakan alat pengecek tekanan udara ketika sedang ditambal. How do we know if we're covering the right areas? Kondisi tersebut tentu saja membuat mereka sangat panik. Udara dalam ruangan mulai terdorong keluar. Logan yang berusaha menjaga dirinya agar tidak terbawa mendapat hantaman keras kotak besi. Kotak tersebut menutupi lubang asteroid dan tekanan udara kembali terkendali. Sean dan Lana bergegas membopong tubuh Logan untuk dibawa keluar dari ruangan itu. Akan tetapi, tambalan kotak besi tersebut tidak bertahan lama dan tekanan udara kembali bereaksi. Beruntung mereka berhasil selamat. Dari pusat kendali, Lee mengabarkan kalau kapal akan melepaskan ring yang bocor. Jadi semua orang diminta untuk pindah dari ring tersebut sebelum pintu utama ditutup secara otomatis.
otomatis. Mereka semua berhasil keluar, tapi tidak dengan Lana. Wanita itu malah justru tersandung dan tinggal di luar. Semua orang terus mencari solusi bagaimana cara agar Lana bisa selamat. Akhirnya muncul ide brilian, tapi sedikit berbahaya. Lana disuruh mengenakan baju astronot, lalu pada saat ring lepas, dia harus melompat ke arah pintu pesawat yang sudah ditunggu oleh Sean. Thank you for trying to save me. Sementara itu, Henry dan kawan-kawan membawa Logan ke ruang medis. Pria arogan itu kehabisan banyak sekali darah. Yang menjadi masalah adalah tidak ada satupun yang tahu apa jenis golongan darah Logan. Henry nekat ingin mendonorkan darahnya. Berdasarkan pengalamannya, golongan darah O positif adalah yang paling umum. Tapi ini semua sangat berisiko tinggi. Bila salah, maka akan fatal. Drive milik Lee baru saja selesai diperbaiki. Dia langsung membuka profil data Logan dan segera memberitahu kalau golongan darahnya adalah A. Di antara semua orang hanya Bom yang sama, maka dia pun menjadi relawan pendonor darah untuk Logan. Dan akhirnya kekasih Katie itu berhasil diselamatkan. Logan tidur pulas, membawanya kembali ke kenangan masa lalu. Dia adalah seorang berandal yang mendapat hukuman dari pemerintah, ditugaskan menjadi pelayan publik di panti jompo. Di sana Logan bertemu dengan seorang wanita tua. Awalnya Logan sering dibuat kesal oleh wanita tersebut, namun lama-lama keduanya pun bersahabat. Di hari ulang tahunnya, si wanita itu diajak jalan-jalan oleh Logan ke sebuah tempat yang sangat indah. Di sana Logan diberi sejumlah petuah tentang kehidupan. Esok harinya Logan yang sudah pandai memasak menyiapkan sarapan untuk si wanita tua itu, tapi ternyata dia sudah tidak ada di sana. Logan yang tengah sedih dihampiri oleh seorang pria tua yang membawa pesan dari si wanita tersebut. Ada hadiah yang disimpan di tempat biasa mereka berbincang. Setelah ditemukan, ternyata benda tersebut adalah formulir menuju Tia. Si wanita tua juga menambahkan sedikit nasihat, pergilah ke Tia, mulai hidup baru yang jauh lebih baik di sana dan temukan kekasih hatimu. Kembali ke ruang medis kapal, Logan mulai siuman dan melihat sosok orang di depannya. Ternyata itu adalah Lee yang berada dalam kondisi sekarat dan terluka di bagian mata. Alarm berbunyi, semua orang pergi ke ruang medis untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah diketahui, semua orang sepakat untuk membedah otak Lee. Namun setelah dibedah, Henry marah besar karena ternyata Lee tidak terinfeksi alien, melainkan dia hanya mengalami luka tusuk di mata dan pendarahan dari dalam karena suatu penyakit. Muncul spekulasi opini, Lee sengaja dihabisi karena dia punya chip yang bisa mengetahui latar belakang awak kapal, yang bisa digunakan sebagai media pendeteksi alien dalam tubuh. Yang menjadi tugas berat saat ini adalah di manakah chip tersebut berada. Tiba-tiba saja Bom melakukan aksi gila. Semua awak berhasil turun. Sean, Lana, dan Henry keluar mencari Bom. Rupanya pria jangkung itu sedang berada di kamar Lee mencari chip. Ketika Sean CS masuk ke kamar Lee, Bom menyandra Henry. Bom bersumpah kalau dirinya tidak dimasuki alien. Dia bertindak seperti itu di ruang medis karena ingin segera mengamankan chip. Negosiasi dilakukan. Lana dan Sean berjanji tidak akan menembak Bom apabila Henry dilepas. Lalu Henry, Sean, dan Lana menunggu Bom di koridor. Tiba-tiba Henry melihat ada jejak noda darah di kamar Katie. Di dalamnya ada pisau bedah yang diduga dipakai untuk menusuk mata Lee. Akhirnya semua kecurigaan tertuju pada Katie. Sepertinya kekasih Logan itulah yang membunuh Lee yang sudah dimasuki alien.
Katie dan Logan masih berada di ruang medis. Si pria arogan itu merasa sedih karena Lee tewas. Dia pun menggenggam tangan gadis itu. Logan mengakui bahwa Lee adalah orang yang baik. Keakraban mereka sebagai teman baru saja terjalin harmonis. Tak lama kemudian, Logan melihat pergelangan tangan Lee dan menemukan chip, lalu dikeluarkan. Benda itu tidak bisa berfungsi kalau tidak ada drive pendukung. Akhirnya, Logan dan Katie pergi ke tempat persembunyian Lee di dek bawah untuk mengakses chip. Dalam kondisi terseok-seok, Logan jalan turun ke dek bawah. Lama-kelamaan dia sudah tidak mampu lagi meneruskan langkahnya dan Logan mengamanahkan chip tersebut kepada Katie, berkata kalau chip itu sudah berhasil diakses, maka segera kembalikan kepada saya. Make sure it works and bring it back to me, okay? Be careful, okay? Setibanya di bawah, rupanya Katie tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Dia malah justru melihat video profilnya sendiri yang sangat minim informasi. Setelah menonton video tersebut, dia terlihat sangat kesal dan Lana dan Sean melihat, lalu menghampiri Katie. Gadis cantik itu mengaku dirinya sama sekali tidak terkontaminasi alien. Setelah membuka tutup pot dan membasahi Sean, Katie lari secepat mungkin sampai akhirnya I'm sorry. Katie yang pingsan terbawa pada kenangan masa lalu. Katie adalah seorang gadis yang tinggal di kota, memiliki satu orang kakak laki-laki bernama Andy. Andy berprofesi sebagai pendeta dan tinggal di sebuah desa terpencil. Karena suatu kejadian, Katie terpisah cukup lama dengan Andy hingga mereka dewasa. Katie berkunjung ke desa tempat Andy tinggal. Warga desa tersebut sengaja mengasingkan diri dari kehidupan modern digitalisasi dan memilih hidup secara konservatif. Andy mengajukan syarat kepada Katie, selama tinggal bersamanya, ikutilah semua peraturan yang dia buat. Seorang lelaki di desa itu suka kepada Katie, namun Andy melarang adiknya dekat dengan lelaki tersebut karena dianggap bukan sosok orang yang taat. Bahkan setiap kebaktian yang diadakan, si lelaki tersebut tidak pernah ikut. Suatu ketika, Katie diajak berkuda oleh pria tersebut dan mengalami insiden di pantai. Andy marah saat tahu Katie melanggar peraturan yang telah dia buat. Ditambah lagi kehadiran sebuah drone di desa itu yang memindai chip milik Katie membuat sang kakak malu di depan jemaatnya. Demi menjaga reputasi sebagai pendeta yang sangat dihormati di sana, Andy terpaksa mengusir Katie dari desa tersebut. Kapal kembali berguncang, semua orang melihat perisai pesawat tertutup. Dari kejauhan, tampak planet Tia yang sangat mirip dengan bumi. The ship. It's changing. Kekaguman mereka menyaksikan keindahan tersebut tidak berlangsung lama, sebab tiba-tiba ada droid menuju pesawat dan What the hell is that thing? droid tersebut mengaktifkan gas beracun di pesawat untuk mensterilkan seluruh ring dan ruangan dari alien. Orang-orang mulai panik dan mencari cara agar tidak mati terhirup gas. Muncul sebuah ide, sebelum gas mensterilkan ruangan mereka, secepat mungkin mereka harus menghabisi alien tersebut. Dan seperti dugaan sebelumnya, alien itu sekarang ada di tubuh Katie. Semua orang bergegas mencari Katie dan hendak menghabisinya. Kondisi ini membuat Logan segera pergi mendahului yang lain agar bisa mengeluarkan Katie dari tahanan. Lana mengaku sudah tidak mau lagi menghabisi orang. Akhirnya Sean dan Bom yang pergi mencari Katie. Singkat cerita, Katie berhasil diamankan dan Henry punya ide lain tanpa harus menghabisi, yaitu dengan cara mematikan sementara fungsi tubuh Katie menggunakan zat khusus agar alien keluar untuk mencari inang baru atau mengering dan mati dengan sendirinya. Hanya itulah satu-satunya cara untuk membuktikan apakah Katie sudah dimasuki alien atau tidak. Meski metode ini berisiko
tinggi, namun Katie mengaku bersedia menerima cara tersebut setelah menjalankan tindakan medis dan menunggu reaksi untuk beberapa saat. Katie akhirnya siuman. Hal ini membuktikan bahwa dirinya sehat dan tidak dimasuki alien. Kapal terus-menerus mengeluarkan gas. Kini Evelyn yang menjadi tumpuan dipaksa mencari solusi demi kebaikan bersama. Ya, seperti yang diketahui, hanya Evelyn satu-satunya kru yang tahu kondisi pesawat. Selain itu, Evelyn juga sempat mengaku keberadaan mereka semua di sana karena keegoisannya tidak mau menuruti ucapan kapten yang menyuruhnya untuk membebaskan penumpang. Abigail dan Evelyn pergi ke kamar kapten dan menemukan video rahasia yang berjudul Iris Incident, menampilkan seorang wanita mati dalam kondisi mengenaskan. Di tempat lain, Sean, Henry, dan Lana mulai mencari tabung oksigen agar bisa selamat dari racun gas. Tak lama kemudian, ruang penyimpanan oksigen mengeluarkan gas. Henry sempat terhirup hingga membuat tubuhnya lemah, bahkan sekarat. Baum terbawa emosi karena situasi panik saat ini di kapal. Bermodalkan kapak, dia menghantam dinding android sekuat tenaga, namun sayangnya droid tersebut terlalu keras untuk dihancurkan. Katie coba membujuk Baum agar mau kembali ke pusat kendali, tapi tiba-tiba droid itu bergetar, menandakan benda tersebut bisa ditumpangi. Sangat disayangkan, sepertinya seluruh awak kurang beruntung karena kapasitas maksimal droid hanya untuk 2 orang saja. Kondisi Henry semakin melemah. Lana dan Sean pergi ke apotik mencari obat. Sean tidak sengaja melihat foto Evelyn dan Max di ruang medis. Saat Lana mengajak Sean kembali ke pusat kontrol, pria itu mengatakan kalau nanti dia akan menyusul. Entah mengapa Sean mulai merasa curiga, bukan dengan Evelyn, melainkan dengan Lana. Setelah itu, Sean segera pergi ke kamar Lana dan menemukan rekaman suara. Sementara Lana yang merasa heran kenapa Sean belum kembali, akhirnya wanita itu mencarinya. Her name is Lana. They know I'm still here. What are you doing? Rekaman suara tersebut memunculkan sebuah kilas balik serta fakta yang sangat mengerikan. Sebelum Lee ada di kolam renang, Lana lebih dulu berada di sana. Eric yang berhasil lolos lewat ventilasi ruangan, namun Venetia tidak. Eric muncul di ruangan gym dan menangkap Lana. Keduanya sempat bertarung, namun karena postur tubuh Eric jauh lebih besar, Lana tidak berdaya dan langsung ketika sudah dimasuki alien dan supaya dia tidak hilang ingatan, Lana merekam semua informasi yang dia dapat, mulai dari nama teman-temannya, cerita-cerita tentang kehidupan di dunia, dan lain sebagainya. Tapi memang otak Lana ini sedikit unik, dia cukup sadar dalam berperilaku, bahkan dia sering mengingat momen bersama Sean dan kejadian ketika dirinya masih bertugas sebagai anggota militer. Tapi meski demikian, tetap saja dia memiliki sisi jahat. Buktinya Lana tega menghabisi Lee dan menaruh barang bukti pisau di kamar Katie. Semua kejadian tersebut kembali muncul dalam ingatannya sehingga dia mengalami perasaan bersalah yang luar biasa. Sean langsung menyerang Lana dan aksi pertarungan pun terjadi. Setelah saling melakukan banyak serangan, Lana mendorong dan melarikan diri. Sean segera mengejar Lana dan perkelahian pun kembali terjadi. Lana menodongkan pistol, tapi Sean tidak menyerah. Ex-anggota Yakuza itu akhirnya menyerang dengan kata-kata. Dia menyebut Lana adalah seorang monster. Kalimat itu membuat Lana kembali mengingat tragedi kematian sang putri senator. Karena merasa bersalah, Lana pun memberikan senjatanya kepada Sean. There's something worse than dying. Sementara itu, semua orang sedang menunggu Sean dan Lana di ruang kendali. Sebentar lagi mereka akan segera mengaktifasi oksigen. Karena kedua jagoan itu tak kunjung muncul, Abigail memanggil mereka lewat radio.
Sean membawa Lana ke droid tadi dan robot itu segera menonaktifkan gas. Ya, itu tandanya makhluk yang dicari sudah ketemu, ada di dalam tubuh Lana. Semua orang di kapal merayakan keberhasilan ini dan terdengar pengumuman kalau sebentar lagi mereka akan landing di Tia. We're gonna land. Sayang seribu sayang, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Henry tiba-tiba muntah dan pingsan, sedangkan Lana menerima pesan berisi kabar. Can anyone hear me? Please! If anyone can hear me! The planet isn't safe! Don't land on Thea! Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!